Selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif dengan NPM 230615736 dari program studi Teknik Meteorologi dan Material. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan take home quiz dengan topik struktur, reologi, dan juga konduktivitas polimer yang dibimbing oleh Bapak Adam Febriato Nugraha ST PhD. Melalui presentasi ini, saya akan membahas secara ringkas mengenai hubungan antara struktur molekul, polimer, sifat fisiknya, prinsip dasar reologi polimer, serta yang terakhir adalah mekanisme dari konduktivitas elektron dan juga ionik pada berbagai jenis polimer. Baik, next. Baik, buat pertanyaan pertama adalah hubungan struktur, sifat termal dan juga mekanik, di mana pada studi kasus sebuah perusahaan ingin mengembangkan suatu bahan kemasan yang fleksibel dengan suhu rendah. Pada suhu rendah tetap lentur minus 20 derajat Celcius dan juga tidak melunak pada saat panas, yaitu kurang lebih 90 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana struktur molekul seperti kekakuan, backbone, percabangan, cross-linking, secondary bonding, crystallinity, dan juga mempengaruhi dari sifat thermal Tg ataupun Tm. Nah, serta sifat mekanis seperti stiffness dan juga conductivity dari bahan tersebut. Nah, memberikan satu contoh polimer yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menjelaskan bagaimana hubungan antara struktur dan juga morfologinya mendukung performa dalam kondisi tersebut. Nah, dari pertanyaan tersatu tersebut, kita melihat kriteria yang diinginkan adalah kemasan makanan beku plus proses hot filling, di mana bahan harus tetap lentur pada minus 20 derajat Celcius dan juga TG harus jauh di bawah minus 20 dan juga TM harus di atas 100 derajat Celcius. Jadi dibutuhkan di sini polimer yang TG-nya rendah dan juga TM-nya tinggi. Dan untuk menjawab tersebut adalah struktur semi kristalin dan juga rantai fleksibel namun tahan panas. Nah, Em, ada beberapa kandidat yang kita lihat. Yang pertama adalah kandidat dari polimer LLDPE dan juga LDPE, HDPE, PP, PVC, dan juga PET. Nah, melihat dari tersebut, PET tentu sangat tidak memungkinkan karena dia TG-nya di 70 sampai 80, di mana dia tidak lentur ataupun kaku pada temperatur yang di bawah ataupun temperatur yang rendah. Nah, kita melihat di sini adalah LLDPE dan HDPE yang memiliki TG yang cukup jauh dan juga layak. Dan serta kita melihat juga 120 sampai 125 TM LLDPE. Nah, di sini juga HDPE juga memiliki keunggulan 130 sampai 125. Namun kembali lagi kita membutuhkan suatu kemasan yang fleksibel. Jadi melihat karena HDPE memiliki density yang cukup tinggi, namun LLDPE linear dan juga low, maka dengan TM cukup tinggi, stabil, hot filling dan ideal untuk kemasan fleksibel makanan beku. Nah, mari kita mengenal juga tentang LDPE. Sebenarnya apa sih LDPE ini? LDPE adalah merupakan linear low density polyethylene, di mana merupakan jenis polietilen semi kristalin yang memiliki struktur rantai utama linear dengan cabang pendek. Nah, bisa kita lihat di sini adalah perbandingan antara LLDPE dan juga LDPE, di mana percabangannya itu relatif pendek. Nah, melihat dari sifatnya dan juga dari hubungan dari aspek-aspek seperti kekakuan backbone, percabangan pendek, cross-linking, secondary bonding, dan juga crystallinity, kita melihat bahwa pengaruh terhadap sifat thermalnya adalah yang pertama, kekakuan backbone akan menurunkan TG dan juga terhadap mekaniknya ada stiffness akan menurun dan juga ductility akan meningkat. Penjelasannya, mari kita lihat adalah backbone analytics sangat fleksibel memungkinkan pergerakan segmental yang bebas sehingga TG-nya rendah tapi material tetap lentur. Nah, percabangan pendek seperti TM short chain branching atau TM akan menurun sedikit dan ductility akan meningkat.
dan juga cross linking di mana pada LLDPI itu dia rendah, maka stabilitas thermalnya akan meningkat, stiffness sedikit meningkat. Nah, cross linking ini rendah dan menjaga sifat termoplastik tetapi sifat mekanik dan juga ketahanan panasnya deformasi panas. Dan juga selanjutnya adalah secondary bonding ataupun van der Waals di mana TG menurun, ductility meningkat, gaya antar rantai lemah menyebabkan TG rendah dan juga memberikan ketelenturan yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah crystallinity, TM-nya stabil, stiffness-nya meningkat, conductivity tetap meningkat. Nah, keseimbangan ini ideal antara kuat dan juga lentur. Nah, mari kita melihat kembali kita melihat bahwa struktur dari dan juga morfologi dari em, LLDPE ini berpengaruh terhadap sifat mekanik dan juga sifat termalnya. Di mana pada struktur semilinear dengan percabangan pendek yang teratur, membuat polimer ini tersusun lebih rapat dan juga memiliki kristalinitas yang sedang antara 40 sampai 60% sehingga tetap kuat tanpa kehilangan ketelenturannya. TG yang rendah dan juga TM yang cukup tinggi sehingga menunjukkan kombinasi antara ideal, kekuatan tarik, sobek dan juga fleksibilitas. LDPI tentu lebih kuat dan juga lebih stabil secara terma dibandingkan LDPI, namun lebih lentur dibandingkan HDPI. Sangat cocok untuk kemasan fleksibel makanan yang beku, namun tetap mempertahankan bentuk, fungsi, dan juga rentang pada suhu ekstrim. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kedua, di mana pertanyaan kedua tentang reologi dan juga pemrosesan. Terjadi ada dua pemasok ataupun supplier A dan supplier B yang mengirimkan bahan polipropilen dengan nilai melt flow index yang sama yaitu 12 gram per 10 menit. Namun ketika diuji pada proses injection molding, hasil dari supplier A menunjukkan pengisian cetak yang kurang sempurna dan juga kurang memuaskan. Sementara pada bahan supplier B mengalir secara lancar dan menghasilkan produk yang lebih seragam. Pertanyaannya adalah analisis kemungkinan penyebab perbedaan tersebut dan diskusikan bagaimana molecular weight distribution atau MWD, reologi behavior dan juga environment dapat menyebabkan dua bahan tersebut menunjukkan viskositas dan juga performa pemrosesan yang berbeda. Nah, ini kita melihat bahwa karakter yang diinginkan adalah supplier A, supplier B, di mana supplier A tadi memiliki bahan sulit dan mencetak dan juga mengisi cetakan. Supplier B itu lebih mengalir ataupun viskositasnya lebih rendah. Nah, kita melihat bahwa kriteria yang diinginkan adalah aspek yang dapat dianalisis adalah MVI, yaitu sama-sama 12 gram per 10 menit. Nilainya sama, mencerminkan viskositasnya yang satu titik diuji pada 200 derajat Celcius dan 2,16 kali bukan seluruh tentang shear rate proses. Jadi hal tersebut bukan hanya tentang shear rate proses saja, namun ada aspek-aspek yang berpengaruh lain di sini. Nah, ini adalah distribusi berat molekul atau MWD di mana lebarnya cukup cukup tinggi, di mana supplier A itu dia lebih beragam dan di mana supplier B itu dia memiliki sempit distribusinya lebih sempit sehingga lebih sorry yang A tadi lebih beragam kalau sebenarnya lebih seragam. Nah, fraksi berat besar antara supplier A dan menaikkan viskositas rendah, shear rate dan waktu relaksasi, sedangkan supplier B itu lebih homogen dan juga lebih mudah mengalir pada shear rate tinggi. Nah, selanjutnya adalah massa molekul rata-rata atau MW di mana lebih tinggi dan juga lebih sedikit rendah. MW itu tinggi meningkatkan kekuatan melt tapi menambahkan tahanan alir dan shear thinning behavior pada kurva NY akan lebih landai, viskositas akan turun pada shear tinggi pada supplier A dan pada supplier B akan curam dan viskositas cepat turun pada shear tinggi. Artinya supplier B ini lebih mudah mengalir. Nah, mari kita lihat. Selanjutnya adalah entanglement density di mana tinggi, rantai-rantai panjang dan banyak pertautan sebenarnya lebih rendah, relaksasi di cepat. Jadi sehingga entanglement yang tinggi efeknya elastisitas akan dominan, melt sulit untuk mengalir area-area tipis pada cetakan. Nah, kita melihat bahwa ada pada kurva PDI, ini ada Nero MWD itu merupakan pada supplier B di mana dan White adalah supplier A. Nah, kita melihat pada kurva N pada shear thinning yang memiliki curam akan lebih memiliki viskositas yang lebih rendah dan juga viskoelastis yang lebih rendah dan sehingga dapat mengalir pada cetakan yang lebih tipis.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, ada mekanisme konduktivitas ion dan juga listrik pada polimer. Jelaskan kata-kata Anda sendiri mekanisme konduktivitas ion dan juga elektron pada polimer. Bandingkan bagaimana pembawaan muatan bergerak pada polimer terkonjugasi dan juga polimer elektrolit. Dan berikan masing-masing satu contoh untuk setiap jenis. Nah, kita melihat bahwa pada konduktivitas elektron itu ada polimer terkonjugasi di mana memiliki ikatan tunggal rangkap yang bergantian ataupun selang-seling yang menghasilkan dialokasi elektron pi pada setiap backbone. Nah, seperti gambar sebagai berikut. Dan elektron pi ini dapat berpindah pada sepanjang rantai sehingga memungkinkan adanya konduksi elektronik. Nah, kita melihat bahwa contohnya adalah poliasetilen yang dimana setiap rantainya terkonjugasi dan ada ikatan tunggal dan rangkap yang saling bergantian. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah setelah doping kimia seperti I2, ionida, dan elektron akan mengambil satu disumbangkan ke rantai dan akan membentuk defek bermuatan soliton, yaitu adalah perubahan lokal pada pola ikatan rangkap. Nah, dan juga polaron yang membawa satu muatan spin dan juga bipolaron membawa dua muatan tanpa spin. Nah, defek ini menciptakan tingkat energi di pita antara VB atau valence band dan juga conduction band, memungkinkan elektron atau hole dapat melompat antar situs. Nah, seperti seperti ini ada CB dan VB di mana polaran bipolaran dapat bergerak bebas di backbone dan membawa muatan listrik. Mobilitas tinggi karena dekorasi orbital P, namun keberadaan seuteron misalnya kayak I3 minus itu dapat membatasi gerakan sehingga diperlukan konsentrasi doping tinggi antar muatan dapat bergerak secara efisien. Nah, ini merupakan mekanisme dari konduktivitas ioniknya, di mana kita melihat bahwa sebenarnya enggak semua polimer itu memiliki struktur terkonjugasi seperti polyethylene oxide yang tidak memiliki backbone tadi terkonjugasi. Dan konduktivitasnya berasal dari pergerakan ion, bukan elektron. Nah, ini merupakan contohnya ada PeO, yaitu ada polyethylene oxide. Mekanismenya menggunakan vehicle mekanisme, di mana pada gugus polar seperti O, CO dan CN yang gugus polar memiliki rantai polimer yang dapat mengkoordinasi ion logam seperti Li+. Pada suhu naik, segmentasi polimer akan fleksibel dan ion dapat berpindah dari situs lain ke situs lain dengan mekanisme vehicle mechanism salah satunya. Dan bergantung pada mobilitas rantai amorf, semakin amorf maka konduktivitas semakin meningkat. Nah, ini ditandai dengan adanya tidak ada transfer elektron, hanya ion Li, Na+, dan H+ yang dapat bergerak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tiga studi kasus dan juga pertanyaan yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.